Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, kajian kita sore hari ini saya berikan judul Allah sangat peduli terhadap keadaan orang-orang mukmin. Sekali lagi, Allah sangat peduli terhadap keadaan orang-orang mukmin. Judul ini saya angkat untuk menolak beberapa atau adanya anggapan dari beberapa kalangan bahwa seolah-olah Allah itu membiarkan orang-orang mukmin dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Hal ini perlu difahami, karena kalau toh seandainya selama ini Allah masih belum melakukan tindakan-tindakan khusus apa yang akan diberikan kepada orang mukmin, itu bukan berarti Allah membiarkan, bukan. Karena apa? Karena semua itu pasti ada prosedur, harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sekaligus Allah ingin melihat apakah orang-orang mukmin ini layak untuk ditolong apa enggak. Jangan sampai kemudian kita hanya mengharapkan pertolongan Allah, karena Allah sudah berjanji in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, sudah pasti Allah pun akan menolong kalian, dan bahkan kamu akan diberi kekuatan sehingga kamu berada pada posisi yang tepat. Itu memang benar. Tetapi timbal baliknya, sikap dan perilaku kita terhadap Allah, apakah sudah seimbang dengan apa yang akan diberikan Allah kepada kita? Saudara-saudara, hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat ketiga, yaitu surat Ali Imran ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha' fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Yang artinya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini
Jadi Allah tidak membiarkan begitu saja. Tapi faktanya kok Allah belum bertindak apapun. Nah, mungkin pertanyaan itu muncul. Tapi tidak mengapa. Karena banyak orang tidak tahu. Kenapa Allah seolah-olah diam saja? Kenapa Allah seolah-olah membiarkan begitu saja? Sebenarnya tidak peduli. Cuma masalahnya Allah itu bertujuan untuk hatta yamizal khabitha minat thayyib. Itu intinya. Jadi Allah ingin menseleksi, ingin membedakan orang-orang mukmin ini endi sing apik ambek sing ndi sing elek. Karena tidak semuanya orang mukmin itu kemudian menunjukkan perilaku yang baik. Dan juga tidak semua orang-orang mukmin itu menunjukkan perilaku yang tidak baik. Dan ini yang nanti kalau tidak diseleksi dulu akan membuat repotnya dalam kehidupan berikutnya. Ya seperti sekarang ini, situasi yang kita alami, yang kita rasakan, ini karena akibat daripada kurang adanya selektivitas di kalangan umat mukmin sendiri. Terlalu gebyah uyah, itu bahasa Jawanya. Gebyah uyah itu apa ya? Ya sembuh. Antem roto. Gebyah uyah itu antem kromo, wis pokoke uyah padha asine ngono. Padahal istilah wong Jawa, betitete wong gak padha. Ngerti betitet? Betitet itu ayam, nang jerone jeroan itu namanya betitet. Artinya apa? Hatinya orang mukmin itu tidak sama. Karena ono sing ulaika humul mukminuna haqqon. Ada orang-orang yang mukmin yang hakiki, yang sesungguhnya. Tapi ada orang yang menyatakan keimanan itu hanya sebagai tameng, sebagai topeng saja. Nah, ini perlu diseleksi. Tidak boleh kemudian pokoknya ada orang yang sudah menyatakan keislaman, pokoknya kalau sudah ada orang yang menyatakan keimanan, itu sudah berarti saudara kita. Betul. Tapi dalam hal tertentu harus tetap ada, dibedakan kualitas keimanan dan kualitas keislamannya. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sehingga Allah akan memilih di antara kalian, membedakan di antara kalian itu siapa yang khabith. Khabith itu jelek, yang menimbulkan apa? Ya malapetaka. Maka oleh karena itu kalau orang mau masuk WC, mau masuk toilet, itu mohon kepada Allah perlindungan. Ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa? Karena di dalam toilet itu tentunya berkumpulnya virus-virus, bakteri-bakteri yang nanti pada suatu ketika bisa mengganggu kehidupan kita, bisa menimbulkan masalah gitu loh. Nah, orang mukmin juga begitu. Ada kalanya orang mukmin itu ada yang menimbulkan masalah di kalangan umat mukmin sendiri.
Makanya harus hati-hati. Maka harus ingin tahu, ingin menseleksi orang-orang model semacam itu. Dan kemudian juga Allah ingin tahu siapa yang kualitas Islam dan imannya bisa diandalkan. Karena perjuangan itu diperlukan spirit yang kuat, diperlukan mental yang bersih dan semangat yang besar, dengan penuh keyakinan bahwa perjuangan ini adalah memperjuangkan li'ila'i kalimatillah. Begitu. Tapi juga saudara-saudaraku, jangan salah paham dulu loh ya. Kalau saya seringkali mengatakan perjuangan li'ila'i kalimatillah, kemudian diasumsikan wah iki ngejak perang, ngejak berontak, itu keliru banget. Ya. Karena kalimatillah, kalimat-kalimat Allah itulah yang menentukan sebuah sistem, ya, sebuah malakut yang sudah Allah canangkan untuk kehidupan umat manusia di alam semesta ini. Itu yang dikatakan dengan malakutus samawati wal ard. Makanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya sudah disetting, sudah dipersiapkan dan sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kembali kepada pelajaran 1 bulan yang lalu, Allah menciptakan alam semesta ini diciptakan dalam masa 6 hari atau 6 masa. Tapi 6 hari jangan dianggap seperti hari-hari kita 24 jam setiap hari, enggak begitu. Itu 6 masa itu 6 periode. Dan satu periode itu bisa saja masanya atau lamanya bisa ribuan tahun. Maka karena itu Allah sendiri menyatakan bahwa dikala Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 hari itu, hitungannya sama dengan alfasanatim mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun dari hitungan hari yang kamu miliki itu. Ini dalam urusan menciptakan alam semesta di dunia ini. Berbeda lagi nanti Allah menciptakan alam semesta di akhirat, berbeda lagi. Hitungannya bukan 1000 tahun, tapi 50.000 tahun. Itu di akhirat. Maka karena itu insya Allah andai kata kita ini diizinkan oleh Allah bisa hidup di surga, amin. Maka kenikmatan yang akan kita rasakan itu sungguh luar biasa lamanya. Karena dalam 1 hari di akhirat itu sama dengan bikhamsina alfam mimma ta'udun. Itu sama ada dengan 50.000 tahun. Maka karena itu berbeda sekali. Nah, dikala itu Allah menciptakan alam semesta yang sekarang kita tempati ini, itu oleh Allah sudah disetting sedemikian rupa. Makanya Allah sudah mempersiapkan manusia itu nanti suatu ketika perlu sakit. Berarti Allah sudah menyiapkan penyakit-penyakit. Dan bahkan Rasulullah SAW menerangkan bahwa penyakit yang kamu derita itu sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Allah sejak hari ketiga tatkala Allah menciptakan alam semesta ini.
Gitu. Nah, cuma kemudian apakah kalau Allah sudah menyiapkan penyakit itu lantas kemudian turun mengenai manusia? Tidak begitu. Turunnya penyakit itu, turunnya musibah itu sangat tergantung. Tergantung apa? Tergantung sikap dan perilaku manusianya sendiri. Apakah manusia ini sudah layak untuk menerima penyakitnya Allah apa belum? Gitu. Ada kalanya Allah menghindarkan satu masyarakat dari penyakit. Nah, maka karena itu tergantung manusianya. Kalau manusia di dunia ini rupa-rupanya sudah wis gak perlu ditolong atau diselamatkan dari penyakit, ya diturunin aja penyakit secara massal, secara internasional, dunia, secara global. Ya barangkali saja loh, barangkali. Mungkin kehidupan dunia sekarang yang konon katanya dilanda oleh apa itu? COVID-19 ya. COVID-19. Ya mungkin karena memang Allah sudah muak dengan tingkah laku dan perilaku manusia ini. Dan itu yang sudah pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Tatkala beliau dihadapkan atau dihadapi oleh sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah pernah bertanya, "Kaifa antum?" Bagaimana kalian sekalian? Apa pendapatmu? Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana sikapmu? Idza waqa'at fikum khamsun. Kalau ada 5 perkara yang menimpa kalian, tetapi wa a'udzu billahi an takuna fikum, tetapi saya berlindung kepada Allah agar 5 perkara itu tidak menimpa kalian. Setidak-tidaknya autudrikuhunna, setidak-tidaknya kalian tidak pernah mendapati 5 perkara itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 perkara itu? Saya tidak menerangkan semua, hanya satu saja. Kata Rasulullah, "Idza dhaharatil fahishatu fi qaumin qattu ya'malu biha 'alaniyah illa dhahara fihi mutta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim." Nah, ini yang kaitannya dengan kapan penyakit itu akan diturunkan Allah, tergantung manusianya. Bagaimana manusianya itu? Kata Rasulullah, "Idza dhaharatil fahishatu fi qaumin qattu ya'malu biha 'alaniyah." Apabila suatu masyarakat, satu manusia atau suatu bangsa yang melakukan perbuatan-perbuatan fahsya dengan alaniyah, dengan terang-terangan. Terang-terangan itu maksudnya ya di share melalui media sosial, media televisi, media cetak, atau media informasi yang lain-lain. Mereka tidak malu-malu. Bahkan mereka bangga dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Bahkan mereka sengaja pamer-pamer bahwa perbuatan dosa mereka tidak ada yang berani untuk menghalang-halangi, dan seterusnya dan seterusnya. Tempat-tempat perbuatan dosa dibangun dengan permanen. Ada tempatnya, ada kantornya, ada agennya, ada segala macam. Kalau sudah begitu, kata Rasulullah, tidak ada pilihan lain, illa dhahara fihi mutta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim. Maka dikala seperti itulah tidak ada pilihan lain kecuali Allah akan menurunkan
berbagai macam penyakit yang belum pernah dialami oleh umat-umat sebelumnya. Itu tadi sehubungan dengan apa yang saya sampaikan, bahwa Allah sudah menciptakan penyakit, tapi kapan turunnya itu sangat tergantung kepada sikap dan perilaku manusia. Maka karena itu, kalau manusia ingin terhindar dari berbagai macam bencana dan kesulitan dan mara bahaya, maka segeralah kembali kepada yang menciptakan, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan justru harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, jangan malah menjauhkan diri daripada Allah. Hanya gara-gara informasi tentang bahaya-bahaya itu, malah umat mukmin banyak yang menjauhkan diri dari rumah Allah, termasuk masjid kita ini. Justru mestinya kalau saat seperti ini kita lebih banyak berbondong-bondong, berduyun-duyun menuju pada rumah Allah, menyampaikan curahan hati, permohonan kita semua agar kita semua diselamatkan dari bencana. Mestinya begitu, bukan malah kemudian menjauhi. Karena apa? Karena satu yang ditakuti, yaitu mati. Karahiyatul maut, wedi mati. Ya. Padahal sebenarnya semua penyakit itu tidak bisa serta-merta melanda kepada satu masyarakat kalau tidak ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Ya yang Maha Kuasa. Maka oleh karena itu kita selalu diajari oleh Rasulullah SAW, jangan lupa kalau makan dan minum minta berkahnya makan dan minuman itu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar makan dan minuman itu akan membawa kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan-keburukan. Karena apa? Karena kalau makanan dan minuman itu sudah dicabut oleh Allah barokahnya, maka yang akan terjadi adalah munculnya dan timbulnya penyakit. Saudara-saudara, satu contoh ini. Gula itu satu bahan yang sangat penting, malah sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk meningkatkan kalori kita. Makanya kalau orang habis puasa kemudian berbuka, dianjurkan untuk meminum atau makan yang manis-manis. Kalau barokahnya itu masih ada, maka sudah barang tentu kelelahan, kelemahan dari puasa kita seharian itu akan segera pulih. Tapi kalau barokahnya diambil oleh Allah, maka gula itu bukan membawa kebaikan, malah bisa menimbulkan keburukan. Maka karena itu kadang-kadang ada orang itu oleh Allah gulanya ditumpuk di dalam tubuhnya, menjadi istilahnya kelebihan kadar gula. Nah kalau sudah begitu apa? Maka tidak boleh lagi mengkonsumsi gula. Begitu. Udang di laut itu adalah satu hewan yang sangat penting, proteinnya sangat tinggi dan dibutuhkan oleh manusia. Selama udang itu masih disertai oleh Allah barokahnya, maka udang itu akan bisa membantu kesehatan manusia. Tetapi apabila udang itu sudah dicabut barokahnya oleh Allah, maka yang terjadi reaksinya dalam tubuh mungkin gatal-gatal, mungkin alergi dan macam-macam. Itulah pentingnya. Makanya kita kalau mau konsumsi apapun yang memang itu rezeki dari Allah, mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu. Saudara-saudaraku sekalian berbahagia. Jadi kembali kepada topik.
bahwa Allah sangat peduli kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang muslim. Ya. Jangan sampai menghadapi situasi yang sangat tidak menyenangkan. Tapi selama sekian bulan ini, mungkin selama setahun ini, situasinya sangat gonjang-ganjing, tidak menentu, yang dipenuhi dengan rasa ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Itu bukan Allah tidak peduli, bukan, tapi tujuannya Allah membiarkan mereka, kita ini, siapa di antara kita ini yang ingin menseleksikan diri menjadi orang-orang yang baik, dan siapa yang ingin menggabungkan diri menjadi orang-orang yang tidak baik. Tidak baik apanya? Ya pola berpikirnya, ya tujuan hidupnya, ya menumpuk kepentingannya, interest-interestnya. Ada di antaranya. Orang Islam sendiri juga begitu. Ada orang Islam itu yang hanya kepingin mempunyai jabatan supaya dihormati, supaya dihargai, malah kemudian dia sendiri menjadi racun bagi umat Islam itu sendiri. Karena apa? Karena umat Islam tidak berani mengambil keputusan karena menunggu dari orang itu. Dan ini saudara-saudaraku, Allah sudah menginformasikan hal serupa ini, sebagaimana yang difirmankan di dalam surat 63, yaitu surat Al-Munafiqun, mulai ayat 1 sampai dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang kita ini kurang peduli dengan informasi dari Allah. Kita ini hanya peduli informasi-informasi yang kita terima dari WhatsApp, dari Instagram, dari Facebook, dari televisi, dari macam-macam. Padahal apa yang diinformasikan oleh Allah itu sesuatu yang pasti, realistis, dan realitanya dapat dibuktikan, begitu. Maka oleh karena itu, apa yang ada dalam Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada yang meragukan, pasti. Karena apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran itu adalah sebuah janjinya Allah, bukan hanya gertak sambal, bukan hanya intimidasi, bukan. Itu pemberitahuan. Bagaimana Allah berfirman di dalam surat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Muhammad, waspada ya, hati-hati. Nanti suatu saat orang-orang munafik itu akan datang kepadamu dan mereka ingin memperkokoh, mengukuhkan kerasulan dan kenabianmu. Kamu disanjung, dipuji setinggi langit. Makanya mereka pasti mengatakan, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Inna nashhadu innaka la rasulullah. Jadi bersyahadat artinya mengukuhkan kerasulan Nabi. Padahal walaupun mereka tidak bilang begitu, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, ya wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah pun juga sudah tahu. Walaupun mereka tidak usah membuat pernyataan-pernyataan, menyatakan sebuah dukungan dan sebagainya, enggak perlu. Tetapi yang pasti, kata Allah,
wallahu yashhadu, Allah menyaksikan, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu hanya bohong belaka. Nah, siapa orang munafik itu? Ini yang perlu kita ketahui. Di dalam ayat ketiga Allah menyebutkan, dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Orang munafik itu adalah bi annahum, sesungguhnya mereka itu amanu, orang-orang yang telah beriman. Ya sudah bersyahadat, sudah mengakui kerasulan Nabi Muhammad, sudah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tetapi pengakuannya itu adalah untuk dijadikan sebagai junnah, sebagai topeng. Jadi pernyataan keimanan itu, syahadat tentang iman mereka itu hanya dijadikan sebagai junnah, sebagai topeng, sebagai perisai. Nah, tujuannya apa? Tujuannya fasaddu an sabilillah, agar mereka bisa menghalang-halangi jalan Allah. Tujuannya menghalang-halangi jalan Allah melalui menyusup, infiltrasi di dalam umat Islam. Hati-hati supaya tidak dicurigai, maka mereka masuk dulu sebagai umat Islam supaya tidak dianggap sebagai musuh. Itu informasi dari Allah, percaya atau tidak terserah. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, kata Allah, mereka ini sebenarnya orang mukmin, tetapi pemikirannya, tujuan perjuangannya itu adalah summa kafaru, mendukung perbuatan-perbuatan orang kafir. Karena mereka itu sudah dukungan, mendukung mereka, maka fatubi'a ala qulubihim, maka Allah akhirnya melegalisir, mengesahkan, nyetempel hati-hati mereka itu adalah hati-hati orang kafir. Artinya apa? Sudah lepas daripada keimanan. Saudara-saudara, inilah yang mengerikan kita ini. Maka harus kita waspada dan hati-hati. Ya. Sudah jam berapa? Oh, 10 menit lagi. Oh iya, iya. Iya, sebenarnya masih panjang ini ayatnya. Tapi tidak apa-apa. Toh kalau Allah masih memberikan umur panjang, bisa kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Baiklah, kalau masih diberi kesempatan untuk interaksi, monggo. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Nggih, monggo. Silakan. Monggo Bapak ingin diskusi dengan Pak Ustaz. Itu Mas Dur, monggo. Kita sambil menunggu pertanyaan, monggo dilanjutkan lagi Ustaz. Oke, nggih. Baiklah. Jadi sehubungan dengan apa yang difirmankan Allah dalam surat Ali Imran ayat 179 itu tadi, bahwa Allah itu sangat peduli pada orang mukmin. Hanya saja orang-orang mukmin yang kurang peduli sama Allah. Kandani gak ngereken, dipesen gak ngatek, diperintah gak dilakoni, yang dilarang gak pernah dijauhi, tapi malah kemudian yang dilarang ditekuni, yang diperintah malah ditinggalkan. Ini faktanya. Maka oleh karena itu
Allah berpesan, fa'aminu billahi wa rusulih. Tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebab wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Jika kalian tetap beriman dan bertakwa, maka kalian akan mendapatkan balasan yang sangat agung nilainya. Apa itu? Sebuah kemenangan. Bagaimana bentuk kemenangannya? Ini yang nanti insya Allah sebagai inti daripada pertemuan kita yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan usia dan umur panjang pada kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau saya ingin bertanya boleh? Monggo. Iya. Zaman sekarang kan banyak fitnah berseliweran itu. Kemudian malah diambil juga media sosial seperti yang dijelaskan di awal. Nah, sikap kita bagaimana, Pak Ustaz? Ya, kalau berkaitan langsung dengan kita lembaga yang kita ikuti, gitu kan? Apakah harus ditanggapi atau klarifikasinya bagaimana? Ya, baik. Banyak sekali. Ya, ini sudah menyangkut kepada persoalan-persoalan taktik dan strategi. Maka oleh karena itu, kalau orang tidak mengerti taktik dan strategi di dalam hal politik, maka jangan sembarangan menanggapi. Karena apa? Karena kita harus tahu betul sumber info itu dari mana, sumbernya dari mana. Jangan waktu kita terima share-sharean dari media sosial, bukan. Karena itu memang sengaja dibuat sedemikian rupa, kalau bisa semua media itu menyiarkan gitu. Tapi jangan hanya melihat apa yang kita lihat, tapi di balik yang kita lihat itu ada apa dan ada siapa. Maka kalau kita sudah tahu siapa sumber atau dari mana sumbernya itu, maka kita harus mempunyai perhitungan yang matang. Itulah yang namanya strategi. Jangan kemudian langsung ditanggapi, malah mengkonter dengan argumentasi yang kadang-kadang malah merendahkan umat Islam. Hati-hati. Malah rame. Ya. Dan yang kedua, kita ini yang kita percaya siapa? Kalau kita sudah percaya, maka tidak usah bertanya kepada orang yang dipercaya itu. Artinya ini, kalau orang itu kita percaya bahwa orang baik, orang amanah, orang alim, ya kita tidak usah bertanya, betulkah Pak, Bu, sampai ngelakoni ngene-ngene, nggak usah. Percayakan bahwa dia orang yang dapat dipercaya. Maka oleh karena itu, memilih sahabat itu harus orang yang bisa dipercaya. Itu yang namanya bitonah. La tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala wattu ma'anittum, dan seterusnya itu. Jangan menaruh kepercayaan yang lebih kepada orang yang belum kita ketahui kualitasnya, amanahnya. Dan situasi zaman sekarang ini seperti yang pernah kita singgung kemarin, bahwa tahun-tahun ini adalah sanawatin khudda'at, tahun-tahun yang penuh dengan rekayasa dan tipu daya. Dan itu termasuk di kalangan orang-orang munafik itu. Makanya di kalangan umat Islam sendiri itu banyak yang
berperan di dalam timbulnya bencana dan yang apa itu? Yang kacau balau ini. Begitu. Ya. Malah diantaranya ada kelompok-kelompok yang resmi yang sudah berbentuk gerakan atau organisasi sosial, malah kemudian menyatakan bahwa ini sudah bukan organisasi lagi, ini adalah agama loh. Ngono kacau kan? Loh masa agama kok hanya berupa organisasi, punya bendera, punya anggaran dasar, punya itu termasuk pemikiran-pemikiran yang mengacaukan umat Islam sendiri. Mereka tidak sadar bahwa perkataan seperti itu membuat rusaknya tatanan agama sendiri. Agama itu dari Allah. Agama itu bukan ciptaan manusia. Agama itu bukan pemikiran manusia. Agama itu bukan budaya manusia. Tapi agama itu adalah wad'un ilahiyun sa'iqun lidzabil uqulis salimah ila ma fihi salahuhum fid dunya wa falahuhum fil akhirah. Itu. Nah, cirinya agama itu apa? Syaratnya agama itu apa? Nah, syaratnya itu harus ada pedoman yang dipedomani yang namanya az-zikir. Yang kalau kita tarik kesimpulan bahwa punya pedoman, petunjuk dan tuntunan, dalam bahasa produk namanya direction for use. Ada tata laksananya. Maka dengan itu Quran itu adalah hudan linnas, pedoman hidup bagi manusia. Nah, sekarang apakah organisasi itu menjadi pedoman hidup? Tidak. Itu hanya kelompok orang-orang yang kebetulan aspirasinya sama. Ya tidak apa-apa, tapi jangan mengaku ini agama, bukan. Kalau aspirasinya itu memang kepingin membangun dan memperjuangkan agama, oke, setuju. Ya ini loh, contoh-contoh orang yang ya nuwun sewu, beliau ini sudah dipanggil ustadz, dipanggil kiai, tapi kadang-kadang malah bicaranya ngelantur, bisa menimbulkan masalah di dalam umat Islam sendiri. Saya rasa begitu para jamaah sekalian, nggih? Baiklah, kalau begitu mari kita tutup bersama pertemuan kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.